Tiga, yuk. Yuk. Okay. Wait a minute. Okay. So good evening, everyone. So welcome back to my YouTube channel. And then I will do presentation of interpreting stimulus in the healthy diet with my friends, Mr. Lukman. So let's go to the presentation, Mr. Lukman, as a motivator. Okay. Good evening, everybody. I will read the script, then my friend will be as interpreter. So we need to know what is a healthy diet. Oke, Mr. Lukman memberitahukan bahwa apa sih makanan sehat untuk diet itu seperti itu. I think a healthy diet is not about strict limitation, staying unrealistically thin, or depriving yourself of the foods you love. Rather, it's about feeling great, having more energy, improving your health, and boosting your mood. Oke, Mr. Lukman menjelaskan bahwa makanan diet itu bukanlah tentang mengurangi porsi makan, terlihat kurus secara ekstrim, dan mengurangi makanan yang Anda sukai. Lebih tepatnya, Mr. Lukman menjelaskan bahwa makanan diet ini sebenarnya yaitu membuat Anda merasa lebih baik, merasa memiliki tenaga, dan meningkatkan gairah tubuh, serta meningkatkan imun pada tubuh. Seperti itu. Healthy eating doesn't have to be overly complicated. If you feel overwhelmed by all the conflicting nutrition and diet advice out there, you are not alone. It seems that for every expert who tells you a certain food is good for you, you will find another saying exactly the opposite. The truth is that while some specific foods or nutrients have been shown to have a beneficial effect on mood, it's your Oke. overall dietary pattern that is most important. The cornerstone of healthy diet should be to replace processed food with real food whenever possible. Eating food that is as close as possible to the way nature made it can make a huge difference to the way you think, look, and feel. Oke. Mr. Lukman menjelaskan bahwa makanan sehat untuk diet tidak perlu hal yang rumit. Kemudian ada beberapa kondisi yang dimana pola diet Anda lebih buruk, tidak nyaman dengan makanan yang bernutrisi yang rumit. Padahal beberapa ahli juga menyarankan atau memberikan metode-metode yang tepat untuk diet yang sehat. Tetapi Anda menyangkalnya dan Anda tidak sendirian. Nah, untuk itu pada dasar dari makanan diet ini yaitu menggantikan pola makan yang sembarangan ke pola makan yang lebih sehat dan lebih teratur. Oleh karena itu, Mr. Lukman juga menjelaskan bahwa makanan ini dapat mempengaruhi pola pikir, kemudian mempengaruhi apa yang kita lihat dan apa yang kita rasakan. Seperti itu ya, audience. By using these simple tips, you can cut through the confusion and learn how to create and stick to a tasty, varied, and nutrition diet that is as good for your mind as is it for your body too. Oke, Mr. Lukman juga memberikan sebuah tips-tips yang simple banget untuk diri kita, untuk audiens juga, bagaimana sih makanan diet ini yang baik untuk tubuh kita, seperti itu. So we need to know the fundamentals of healthy eating. While some extreme diets may suggest otherwise, we all need a balance of protein, fat, carbohydrate, fiber, vitamins, and minerals in our diets to sustain a healthy body. You don't need to eliminate certain categories of food from your diet, but
rather than select the healthiest options from each category. Oke, di sini Mr. Lukman menjelaskan beberapa kategori yang ada pada makanan diet untuk mengedukasi kita agar kita lebih mengetahui untuk proses diet yang baik dan sehat seperti itu. The first one, protein. Protein gives you the energy to get up and go and keep going, while also supporting mood and cognitive function. Too much protein can be harmful to people with kidney disease, but the latest research suggests that many of us need more high-quality protein, especially as we age. That doesn't mean you have to eat more animal product. A variety of plant-based sources of protein each day can be ensure your body gets all the essential protein it needs. Oke, yang pertama yaitu Mr. Lukman menjelaskan dasarnya yaitu dasar untuk makanan diet adalah protein. Nah, pada protein ini berguna banget untuk kondisi tubuh kita dikarenakan protein ini memberikan sumber energi pada tubuh kita dalam menjalankan sebuah aktivitas tentunya. Nah, apabila kita kelebihan protein, dapat menyebabkan Anda terserang penyakit jantung. Pada protein ini juga, protein yang tinggi ya khususnya, juga diperlukan oleh manusia, terutama atau teruntuk kepada kaum manula atau kaum lansia. Nah, protein ini juga bisa didapat melalui tumbuh-tumbuhan seperti kacang-kacangan, dan sayur-sayuran sebagai pengganti protein hewani apa yang kita butuhkan seperti itu. Next, fat. Not all fat is the same. While bad fats can wreck your diet and increase your risk of certain diseases, good fats protect your brain and heart. In fact, healthy fats such as omega-3 are vital to your physical and emotional health, including more healthy fat in your diet can help improve your mood, boost your well-being, and even trim your waistline. Oke, yang kedua Mr. Lukman menjelaskan bahwa lemak ini terdiri dari lemak baik dan lemak jahat. Pada lemak jahat ini dapat merusak diet Anda. Kenapa? Karena beresiko yang lebih besar, yaitu resikonya ya penyakit jantung, penyakit gagal ginjal, dan obesitas. Dan nyatanya lemak baik itu seperti omega-3 dapat membantu Anda meningkatkan kesehatan. Kemudian meningkatkan gairah, meningkatkan kebugaran, serta mengurangi obesitas. Seperti itu. The next is fiber. Eating foods high in dietary fiber, including grains, fruit, vegetables, nuts, and beans, can help you stay regular and lower your risk for heart disease or stroke and diabetes. It can also improve your skin and even help you to lose weight. Oke, yang ketiga Mr. Lukman juga menjelaskan bahwa makanan diet itu juga perlu serat. Nah, serat di sini ini sangat diperlukan bagi tubuh kita agar memproses makanan itu lebih cepat, seperti contohnya kacang-kacangan, sayur-sayuran, biji-bijian, maupun buah-buahan. Nah, pada kandungan serat ini cocok mengubah pola makan yang asal-asalan menjadi pola makan yang teratur. Nah, dan juga serat ini juga mengandung banyak benefit atau keuntungan bagi audiens semua nih. Nah, contohnya mencerahkan kulit, menurunkan berat badan, mengurangi resiko penyakit seperti sakit jantung, diabetes, dan stroke seperti itu yang dijelaskan Mr. Lukman. The next is calcium, as well as leading to osteoporosis. Not getting enough calcium in your diet can also contribute to anxiety, depression, and sleep difficulties. Whatever your age or gender, it's vital to include calcium-rich foods in your diet. Limit to that deplete calcium and get enough magnesium and vitamin D and K to help calcium to do its job.
Oke, yang keempat yaitu kalsium. Nah, kalsium ini sangat penting untuk kita semua karena untuk mengurangi proses osteoporosis atau pengeroposan tulang. Nah, apabila kita kekurangan kalsium, hal yang akan terjadi pada diri kita sendiri maupun audiens nih, yaitu khawatir, kemudian depresi, dan susah tidur pastinya. Nah, kekurangan kalsium ini juga bisa terjadi di segala umur maupun jenis kelamin apapun. Maka dari itu, kita juga perlu seperti sinar matahari, vitamin, dan memerlukan vitamin seperti vitamin D, dan vitamin K untuk memperbaiki kalsium. Seperti itu. The last is carbohydrates. Carbohydrates are one of your body's main source of energy, but most should come from complex unrefined carbs, including vegetables, whole grains, fruit, rather than sugars and refined herbs. Cutting back on white breads, pastries, starch, and sugar can prevent rapid spikes in blood sugar, fluctuation in mood and energy, and a build-up of fat, especially around your waistline. Oke, yang terakhir yaitu tentang karbonhidrat. Nah, karbonhidrat di sini adalah sebagai sumber energi utama bagi diri kita maupun audiens semuanya. Nah, cara kerja karbonhidrat ini cukup kompleks ya, dikarenakan karbonhidrat ini dibutuhkan untuk menyeimbangkan makanan-makanan. Untuk menyeimbangkan makanan, karena makanan ini kompleks, maka dari itu karbonhidrat diperlukan untuk adanya keseimbangan. Seperti contoh, buah dan sayur. Nah, karbonhidrat yang terdapat pada roti, pada kue kering maupun tart adalah kandungan roti-rotian yang mengandung karbonhidrat yang sangat tinggi sehingga dapat menyebabkan penyakit gula darah. Tentunya yang dimana juga mengakibatkan tubuh kita maupun audiens mengalami obesitas yaitu gendut seperti itu. Contoh kasarnya. Setting yourself up making success. To set yourself up for success, try to keep things simple. Eating a healthier diet doesn't have to be complicated. Instead of being overly concerned with counting calories, for example, think of your diet in terms of color, variety, and freshness. Focus on avoiding packaged and processed foods, an option for more fresh ingredients whenever possible. Oke, bagian yang Mr. Lukman jelaskan yaitu bagaimana sih cara diet yang sukses. Nah, diet yang sukses itu perlu kita sadari bahwa makanan itu harus ada mempunyai varian, kemudian pola makannya juga harus dijaga, kemudian apalagi ya, bisa memberikan sesuatu atau dampak yang baik kepada tubuh kita. Seperti itu yang dijelaskan Mr. Lukman. The first one, prepare more on your own meals. Cooking more meals at home can help you take charge of what you're eating and better monitor exactly what goes into your food. You will add fewer calories and avoid the chemical additives, added sugar, and unhealthy fats on packaged and take out foods that can leave you feeling tired, bloated, and irritable, and exacerbate symptoms of depression, stress, and anxiety too. Oke, yang pertama, kiat-kiat sukses untuk diet, yang pertama itu menyiapkan makanan yang diolah sendiri. Nah, makanan yang diolah sendiri ini alangkah lebih baiknya dapat membantu Anda untuk mengontrol pola makan kita, seperti contoh, mengurangi kalori, kemudian mengurangi gula, mengurangi kadar lemak, yang dimana dapat mencegah beberapa penyakit seperti contoh depresi, stres, maupun
mudah lelah. The next is make right change. When cutting back on unhealthy foods in your diet, it's important to replace them with healthy alternatives. Replacing dangerous trans fat with healthy fats, such as switching fried chicken for grilled salmon, will make a positive difference to your health. Switching animal fats for refined carbohydrates, such as switching your breakfast bacon for a donut, won't lower your risk for heart disease or improve your mood. Yang kedua yang Mr. Lukman jelaskan bahwa kita harus membuat metode-metode yang benar untuk diet. Nah, diet ini gunakanlah metode-metode yang benar atau saran-saran dari para ahli gizi untuk kesehatan diet kita. Nah, contohnya yang disarankan oleh Mr. Lukman yaitu ayam boiling dan salmon seperti itu. Grilled salmon yang dimana itu juga bagus untuk diet kita seperti itu. Dan makanya itu kita juga harus juga menjaga pola makan untuk mengganti makanan yang tidak sehat menjadi makanan yang bergizi seimbang seperti itu. Then, read the labels. It's important to be aware of what's in your foods, as manufacturers often hide large amounts of sugar or unhealthy fats in packaged food, even food claiming to be healthy. Oke, yang ketiga yaitu kita baca komposisi atau baca labels yang ada pada suatu makanan, baik itu makanan kalengan atau makanan jenis apapun, yang dimana label ini cocok untuk diet kita seperti itu. Then focus on how to feel after eating. This will help foster healthy new habits and tastes. The healthier the foods you eat, the better you'll after a meal. The more junk food you eat, the more likely you are to feel uncomfortable, nauseous, or drained of energy. Oke, yang keempat yaitu fokus pada bagaimana Anda merasakan setelah selesai makan. Nah, pada selesai makan ini, manakah yang lebih enak atau seperti contoh makanan yang buatan sendiri atau makanan yang buatan junk food ya, seperti KFC, McDonald, atau yang lainnya. Dan nyatanya makanan yang olahan sendiri ini lebih baik daripada makanan junk food dikarenakan makanan junk food ini ternyata ada menimbulkan perasaan-perasaan tertentu seperti contoh tidak nyaman, kadang ada yang muntah, dan kadang ada menyebabkan kurangnya energi seperti itu. The last is drink plenty of water. Water helps flush our system of waste product and toxins. Yet many of us go through life dehydrated, causing tiredness, low energy, and headaches. It's common to mistake thirst for hunger. So staying well hydrated will also help you make healthier food choices. Oke, yang terakhir maksud saya, kita harus mengkonsumsi banyak-banyak air mineral. Dikarenakan kenapa? Air mineral ini cocok untuk diet kita. Nah, air mineral ini dapat membantu mengeluarkan racun-racun yang ada pada tubuh kita selama aktivitas. Apabila kita kekurangan air mineral ini, dapat menyebabkan dehidrasi, kemudian tidak fokus, dan mudah lelah. Seperti itu ya, audiens. Oke. Okay, I think that's all. Oke, sepertinya Mr. Lukman sudah memberikan motivasinya kepada kita semua ya para audiens. So thank you for watching my videos and see you. Thank you.